menyampaikan makalahnya yang sangat lengkap, baik dari filosofinya, secara konsep, implementasi, dan bagaimana tantangan atau ancaman yang bisa menjadi persoalan. Saya kebetulan punya latar belakang sebagai penyidik Polri, terakhir saat Kapolda Bali, dan kebetulan disertasi saya adalah restoratif justice. Itu tahun 2015 saya diuji. Saya melihatnya dari segi praktik bahwa restoratif justice pada saat itu sangat dibutuhkan. Kalau kita mengacu kepada kasus-kasus lama, ya bahkan mungkin waktu saya masih Kapolres, ada salah satu senior saya Kapolres menangani ibu-ibu yang mengambil kampung di sebuah perkebunan milik perusahaan karena sudah jengkel perusahaan itu, sehingga ketika sekuritinya menemukan ada tertangkap tangan, diserahkanlah ke polsek, kemudian ditangani. Nah, itu viral. Masa pencurian kampung hanya untuk makan saja harus diproses sampai di pengadilan. Itu awal restoratif justice dilakukan, tapi di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Kemudian ada berbagai macam kejadian, termasuk ya belakangan ini sehingga muncul peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, karena saat itu ada dimulainya COVID, sehingga anak-anak SD, SMP, SMA harus punya handphone untuk Zoom meeting. Maka salah satu orang tua dia berusaha mencari handphone untuk anaknya di Cianjur atau di Jawa Barat. Pada saat itu tertangkaplah dia mencuri handphone, viral. Karena itu untuk kebutuhan anaknya, bukan semata-mata dia ingin mencuri. Akhirnya polisi tetap kekeh kasus pidana pencurian itu bukan delik aduan, harus dilanjutkan. Serahkanlah kepada jaksa melakukan restoratif justice, menghentikan penuntutan. Belakangan ini ada pencurian di bus Transjakarta, pencurian laptop. Dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, ditemukanlah pelakunya, dikembalikan laptopnya, terjadi perdamaian antara korban yang memilih laptop, karena laptopnya dikembalikan, dia sudah merasa nyaman karena tadi baik Prof. Gayus Lumbun, Prof. Laksono, Prof. Adrianus, dan juga Prof. Hamida menyampaikan ada perhatian terhadap korban, ada pemulihan. Walaupun perasaannya tidak terpulih, tapi kerugian material terpulih, sehingga Kasat Reskrim Jakarta Selatan melakukan restoratif justice karena memang sudah ada Perkap nomor 8 tahun 2021. Jadi lebih dulu peraturan Jaksa Agung tahun 2020. Nah, baru Perkap 2021 itu menjadi dasar, tapi itu hanya untuk kerugian di bawah berapa, 3 juta atau 2,5 juta. Artinya pencurian laptop ini belum masuk kategori
yang diatur dalam persyaratan perkap maupun peraturan Kejaksaan Agung. Namun demikian, semangat restoratif justice yang ingin menggantikan pola konsep filsafat retributive justice yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia sejak penjajahan melalui KUHP-nya, AIR, walaupun AIR sudah ada KUHP, tapi warnanya masih retributive justice. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kita melihat semangat restoratif justice itu ada, sebagaimana para profesor yang telah menjelaskan tadi. Kita lihat pasal 5 dan pasal 264 di dalam KUHP yang baru, yang nanti tahun depan baru bisa berlaku, didukung dengan RUU KUHP yang sekarang ini kalau saya ambil beberapa pasalnya, itu dia mulai dari pasal 74 tentang mekanisme restoratif justice itu, bahwa ada persyaratan-persyaratan yang diatur ketika restoratif justice itu dikhawatirkan akan melenceng, ya, hanya memperhatikan kepentingan korban dan sebagainya. Kalau kita melihat pasal 74 itu diatur beberapa persyaratan, ya. Pertama, bahwa restoratif justice bisa dilakukan pada saat masih dalam lingkup penyelidikan. Jadi masih penyelidikan pun bisa. Baru penyidikan dan penuntutan. Ini pasal 74 ayat 2. Kemudian syarat yang lain, ya, syarat yang lain itu di pasal 75, bahwa restoratif justice itu hanya untuk perkara yang baru pertama kali dilakukan atau pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi tidak bisa diberlakukan kepada residivis. Kemudian telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku terhadap korban. Kemudian telah ada kesepakatan perdamaian antara korban oleh pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa atau terpidana sesuai dengan tingkatan pengadilannya. Nah, pasal 75 ayat 2 ini dijelaskan tentang bagaimana pemulihan keadaan semula yang dimaksud, yaitu ada pemaafan dari korban atau keluarganya, kemudian ada pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, ada upaya mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan, memperbaiki kerusakan yang timbul. Tapi ada persyaratan yang perlu diperhatikan oleh kita, diatur di pasal 76 ayat 1, bahwa RJ itu dikecualikan, ya, penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui permohonan baik tersangka maupun upaya yang dilakukan oleh korban. Tapi di pasal 77 saya ingin menekankan kepada kita semua untuk memberikan perhatian terhadap RUU KUHP yang sudah menerima masukan banyak sekali, sehingga saya melihat perumusan ini sudah lumayan baik. Ada persyaratan
bahwa penyelesaian perkara restoratif justice di luar pengadilan itu dikecualikan untuk pertama tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, juga menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan. Ini yang pertama. Yang kedua, tindak pidana terorisme tidak bisa di restoratif justice. Jadi sudah dikunci di sini. Yang ketiga, tindak pidana korupsi tidak bisa di restoratif justice. Ini baru RUU KUHP ya, belum ditetapkan.